Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi tentang perintah berbakti kepada kedua orang tua yang akan kita bahas. Amalan apa ya sehingga amalan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini juga sama, menyandingkan posisi kedudukan Allah dan kedua orang tua. Ridhar Rabbi fi ridhal walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil walid. Allah ridho tergantung pada ridho kedua orang tua. Allah murka tergantung pada murkanya kedua orang tua. Makanya Bapak Ibu, ini ngajinya kan untuk anak berbakti kepada kedua orang tua. Tapi orang tua berperan bagaimana anak kita mendapatkan ridho. Kan kita ini pernah jadi anak-anak yang sekarang menjadi punya anak kan. Sehingga jangan sampai masa anak-anak kita dulu kita dendam kepada kedua orang tua, lalu jadi orang tua dendam kepada anak. Jangan. Namanya perbuatan anak itu menjengkelkan orang tua. Tapi janganlah menjadi orang tua yang pendendam kepada anak. Anaknya disumpahin sumpah yang tidak baik. Jangan. Sebab kalau orang tuanya benci kepada anak, murka kepada anak, membuat Allah murka. Itu maksudnya. Sejelek-jeleknya anak, karakter anak, sejahat-jahat anak, setidak baiknya anak, jangan sampai orang tua punya murka. Tapi orang tua punya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi kalau orang tua ada murka, tertutup itu pintu langit. Allah murka. Tapi jadikan orang tua itu ketika anaknya dalam keadaan apapun bisa redho dan bisa tetap mendoakan anak. Dan orang tua naik ke langit, ya Rabb, Engkaulah yang menciptakan anakku ini. Engkaulah yang menjadikan anakku seperti apa. Aku mohon kepadamu ya Rabb. Sebagaimana doa-doa nabi-nabi, Rabbi habli minas salihin. Minta ke Allah. Walaupun doa itu sebelum kelahiran, ya Allah minta anak yang soleh. Walaupun sudah lahir, Allah bisa mencetak itu, bisa mengubah karakter anak itu. Itu jadi kedudukannya. Allah ridho kepada seseorang kalau orang tuanya ridho. Allah murka kepada seorang kalau orang tua itu murka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sampai seorang anak yang diridhoi oleh orang tua itu dijadikan sebuah doa mustajab, disebut dengan wasilah. Kan berdoa wasilah itu kan ada 3 dalam riwayat Bukhari. Jadi ada 3 orang yang masuk ke gua, tahu-tahu ada batu besar menutupi pintu gua itu. Riwayatnya Bukhari. Lalu mereka di dalam bertiga ini tidak bisa keluar itu. Mendorong batu itu loh, gerak sedikit pun tidak goyang. Lalu di antara mereka bertiga ini berdiskusi, ayo kita minta nang Gusti Allah. Di antara kita siapa yang punya amalan istimewa masing-masing? Gitu. Yang punya amalan istimewa silahkan doa kepada Allah. Nah, yang satu berdoa, ya Rabb, setiap pagi aku memerahkan air susu dan sore hari aku tidak pernah meminumnya terlebih dahulu, bahkan istri dan anak-anakku, kecuali kedua orang tuaku sudah meminumnya terlebih dahulu. Jadi ini si pemuda ini setiap pagi dan sore memerahkan air susu lalu dihidangkan untuk orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meminumnya, sisanya baru istri dan anak-anaknya boleh meminumnya. Kalau kedua orang tuanya itu belum meminumnya, bahkan sampai ketiduran belum meminumnya, maka istri dan anaknya si pemuda ini kelaparan.
Sampai marah-marah, bang, mana minum susunya? Sabar ya dek, sabar ya nak. Kira-kira zaman sekarang ada suami gitu, kiamat kira-kira ya. Kira-kira kiamat kira-kira. Kamu nggak seneng aku, seneng bapak ibumu tok. Pasti gitu zaman sekarang. Ya karena kita ini cintanya cinta dunia. Sementara para sahabat Rasulullah, generasi-generasi mereka yang menjadikannya ilmu untuk selamat dunia akhirat, tidak di situ. Mereka sering disambungkan ke Allah. Apa yang dilakukan oleh suaminya itu untuk orang tuanya demi mengharap keridhaan Allah, sehingga kalaupun lapar istrinya, lapar anaknya, insya Allah diridhoi oleh Allah. Itu mahal sekali itu. Lalu dalam doanya, ya Allah, jika orang tuaku ridho dan jika engkau ridho terhadap apa yang aku kerjakan, maka bukakan ya Allah batu yang menutupi pintu gua ini. Biiznillah, dengan izin Allah, gerak sendiri, bergeser sepertiga buka. Subhanallah. Sampai begitu keajaiban waktu itu. Lalu yang keduanya berdoa dengan amalan istimewanya, yang lalu bergeserlah batu juga, tinggal sepertiga lagi. Yang ketiga sama sekali pintu batu yang menutup pintu itu terbuka. Itu diantara keajaiban seorang anak yang diridhoi oleh orang tua. Karena tadi kalau orang tua ridho, Allah pasti ridho. Kalau orang tua tidak ridho, berarti masalah dalam hidup. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada catatan dalam sebuah kehidupan rumah tangga, ya. Insyaallah ada hadis Nabi dalam riwayat Imam Ahmad. Man ahabba ayyamudda lahu fi umrihi wa ayyuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, ini selalu dipanjangkan umur, padahal kalau panjang umur toh itu angel. Maksudnya kan disempurnakan. Panjang umur yang dimaksud umur yang berkah. Kalau panjang umur tok loro-loroan Pak, panjang umur tok lali nang Gusti Allah Pak, tambah bebannya berat, tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sabda Nabi ini kita maknai, panjang umur itu panjang umur yang berkah. Sebab ujungnya siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan siapa yang ingin ditambah rezekinya oleh Allah, kan begitu. Rezeki kan semua. Kita rezeki itu 1.000 jadi 1 juta, ngoten-ngoten. Itu bagian aja. Rezeki sehat, rezeki tambah baik hidupnya, rezeki dimudahkan urusannya, rezeki anaknya kok apik kabeh akhlaknya, rezeki pekerjaannya kok mentereng bagus semua terhormat, rezeki. Rezeki itu bukan hanya urusan duit. Walaupun kita rezeki itu mesti rezeki nomplok itu mesti duit. Itu bukan hanya duit maksudnya. Jadi siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya oleh Allah, falyabarra walidayhi, maka hendaklah berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. Lah Pak Ustaz, Bapak Ibu pun sedo Pak Ustaz, didoakan. Selain didoakan Pak Ustaz, apa dawuh Bapak Ibu almarhumah, dawuh sing api ku napa? Amalkan dawuhan sing api. Konco-koncoe teman-teman baiknya engkau sambung silaturahmi. Itu peninggalan warisan
rezeki harta yang kita miliki, yang itu merupakan bagian dari warisan orang tua. Ayo banyak infak sedekah atau berinfak bersedekah untuk atas nama orang tua yang sudah meninggal. Itu termasuk bagian dari berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwalidihi. Masya Allah, ada 3 doa mustajab. Ini riwayat Ibnu Majah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Arnud. Ada 3 doa mustajab, tidak ditolak, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yang pertama, doa orang yang terzalimi. Tapi kalau kita yang terzalimi jangan dipakai ya. Panjenengan dijolimi terus tak tagih ning akhirat ae. Jangan ya, jangan. Kita ambil sifat baiknya Allah, memaafkan. Ya. Ya. Jadi ini bahaya loh. Orang yang dijolimi, disakiti, kalau nggak redo, apa yang dia ucapkan itu bisa kejadian. Apalagi panjenengan ahli masjid, ahli salat jamaah, ahli zikir, ahli sedekah. Hati-hati kalau bicara, kalau berbuat, jangan bicara yang tidak baik untuk orang. Itu jadi doa, kasihan. Tapi bicaralah yang baik, doa yang baik itu mantap. Jadi panjenengan itu kan begini Pak, orang yang sholat berjamaah, ahli zikir, ahli sholat, ahli sedekah, infak sedekah, itu asahan ibarat pisau golok, itu tajam Pak, tajam. Jangan kau gunakan sembarangan yang tajam itu. Jangan kau gunakan untuk menebas sembarangan, bahaya Pak. Maka gunakan dengan yang baik. Kalau kau menebas, gunakan untuk kurban, yang beli kurban, itu kan? Untuk memotong apa yang orang butuh pertolongan. Jangan untuk yang tidak baik. Gunakan doanya, doa yang baik. Walaupun kita yang terjolimi, jangan dipakai. Jangan dipakai. Pakailah sifat Allah. Falyafu, maafkanlah dia. Maafkan orang yang dijolimi, karena Allah suka memaafkan. Wal yasfahu, engkau lapangkan dada, karena ada rahmat Allah yang dicurahkan untukmu. Yang kedua, wa da'watul musafir, doanya orang yang musafir. Doa orang yang sedang bepergian jauh, bepergian yang baik. Kan ada bepergian itu bepergian wajib. Ibadah haji umroh yang pertama itu musafir. Musafir wajib. Kalau haji kedua, umroh kedua itu sunnah. Bersilaturahmi sunnah. Berarti musafir sunnah. Jangan saya musafir dosa. Aku nih Jakarta arep nyolong, dosa itu musafirnya. Ya, jangan. Ketika musafir nih doa-doa yang baik. Sebab doanya mustajab.